Oke, selamat siang ya. Ini orderan yang diorder oleh Pak Andi ya. Terima kasih untuk Pak Andi di Solo. Eh, ya, untuk Innova Reborn tipe H11 ya, ditransfer menggunakan BCA ya. Saya tidak tunjukin, tapi transfer berhasil dan segera kita mau eh, men-setting ya untuk Innova Reborn. Jadi ini diorder oleh Pak Andi di Solo. Terima kasih Pak Andi. Ini diorder untuk orang tuanya. Jadi LED ini sebenarnya keunggulannya satu. Ya, tipe ini adalah tipe 4300 Kelvin. Ya, jadi apa sih 4300 Kelvin? Nah, kita mau tunjukin nih. Maksud dari 4300 Kelvin. Kadang-kadang ada orang kita bilang 4300 Kelvin, dia bilang, "Pak, harganya 430.000 ya?" Bukan, 4300 K itu artinya bukan 430.000. Ya, jadi begini. Kalau warna cahaya di bohlam itu satuannya adalah Kelvin atau disingkatnya K. Kalau satuan berat itu satuannya kilogram atau disingkat kg. Satuannya Anda beli air atau Anda beli bensin itu adalah liter. Ya, disingkatnya adalah L. Nah, kalau cahaya itu ada warnanya. Warnanya ada putih biru, ada putih kuning, ada merah, ada ungu. Nah, itu satuannya adalah Kelvin, disingkat K. Ya, color temperatur, ya. Color artinya warna, temperatur itu ya temperaturnya warna. Kenapa K? Ya Anda searching sendiri di Google, ya. Nah, Kelvin ini adalah satuan warna cahaya. Jadi sekali lagi ingat satuan warna cahaya. Nah, apa keunggulan dari LED ini? Ya, LED ini sebenarnya sudah banyak kita jual, tetapi yang biasa kita jual adalah 6000 Kelvin, warnanya putih. Nah, sedangkan warna ini itu putih ke kuning, warm white. Ya, putih ke kuning, warm white. Jadi ke kuning seperti halogen. Warnanya seperti ini, Anda bisa lihat ya di kamera saya. Saya tidak tahu kamera saya benar atau tidak menampilkan warnanya karena saya hanya merekam menggunakan kamera butut. Ya, kamera videonya bisa mungkin berbeda, tetapi intinya ini adalah warm white. Warm white itu adalah warna putih kuning, seperti ini nih, seperti halogen. Halogen ini adalah warna warm white, putih kuning, ya, seperti ini. Tetapi halogen tidak terang, ya, wattnya besar dan panas, ya. Jadi ini adalah versi LED-nya, diorder untuk Innova Reborn. Nah, siapa sih yang biasanya beli LED-LED ini yang warnanya warm white? Biasanya orang yang sudah agak berumur atau orang yang sudah agak paham. Beda dengan anak-anak ABG yang di bawah 30-an atau di bawah 40-an yang maunya warna putih. Ya. Tetapi kalau orang udah agak berumur, matanya itu lebih enak menggunakan warna putih kuning seperti ini. Saya tahu begini, ngomong begini karena ya feedback dari customer gitu ya. Jadi warnanya putih ke kuning, jadi agak soft, tidak terlalu ke putih gitu ya. Jadi color temperatur 4300 K Kelvin ya. Warnanya adalah putih kuning. Versi sebelumnya adalah warna putih. Jadi ini diorder untuk Toyota Innova Reborn, tipenya adalah H11 ya. Nah, untuk tingkat keterangannya dan dayanya dia kita akan ukur menggunakan alat ukur aja langsung ya. Oke, sebelumnya kita mau memberitahu dulu merek ini adalah merek dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Di sini terdapat logo emboss JL. J artinya juragan, L artinya adalah lampu. JL jadi juragan lampu. Ya, jadi ini produk dari Juragan Lampu. Di sini terdapat logo stiker Jungki Wenas atau Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Barang ini bergaransi. Jika rusak Anda bisa komplain. Ya, silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda bisa beli di Bukalapak, Tokopedia, Shopee atau Lazada. Monggo. Saat ini harganya sedang promo dan free ongkos kirim. Ya, kita akan coba nyalakan menggunakan alat ya. Kita akan taruh alat LED ini di sini dan kita akan melihat berapa dia kekuatannya ya. Sebagai pengetahuan Anda, dulunya kita menggunakan alat yang ini. Ya, alat ini jujur
terus terang bisa dicurangi atau bisa banyak errornya. Kenapa? Karena LED kita taruh di sini, kita ukur, kita dekatkan, dia angkanya akan tambah besar. Kita jauhkan akan tambah kecil. Nah, banyak pedagang yang curang. Ya, curangnya dalam arti ya angkanya ditampilkan segede-gede mungkin. Jadi supaya Anda beli. Nah, alat ini adalah alat uji lab. Jadi alat ini tidak bisa dicurangi. Ya, dan pertama kali dinyalakan angkanya adalah 0. Sedangkan kalau alat ini pertama kali dinyalakan dia tidak 0 karena bergantung dengan lingkungan punya tingkat keterangan cahaya karena sensornya terbuka. Kalau ini adalah sensornya tertutup, ya memang alat ukur lab ya untuk dipasang di lab atau untuk uji lab. Nah, kita mau mengukur berapa sih tingkat keterangan dari LED ini dan wattnya. Di sini adalah angkanya 0 dan di sini adalah 0. Suhu saat ini adalah 32,5 derajat ya. Jadi di ruangan ini adalah 32,5 derajat. Nah, kita nyalakan, angka terbacanya adalah 56, dan 4.600 sekian ya, 4.500-an lah. Saya sudah coba 4.500-an lux ya, dan wattnya adalah 57. Ya, jadi bohlam ini 4.500 lux 57. Jadi saya udah bilang 55 sampai 60 watt lah kira-kira. Ya. Bohlam ini jadi tipe warm white ya, 55 sampai 60 watt tapi tadi terbaca 57 dan 4.500-an luxnya ya. Jadi tingkat keterangannya adalah 4.500 lux tipe H11 ya. Oke, bohlam ini bukan cuman wattnya besar ya. Jadi syarat bohlam bagus itu patokannya bukan hanya wattnya saja yang besar ya. Tetapi bohlam ini harus stabil. Bohlam ini stabil, bro, tidak bakal ngedrop. Tidak bakal wattnya ngedrop, tetapi LED ini bervariabel wattnya bergantung dengan suhu lingkungan. Lingkungannya dalam arti kalau kita tes di sini ya lingkungan di sini. Kalau dipasangnya di mobil berarti lingkungan di ruangan mesin. Nah, LED ini saya sudah nyalakan di alat ini, di ruangan ini, di meja saya 24 jam, dia tidak ngedrop. Saya berani jamin dan saya berani mencoba. Jadi kalau Anda yang nggak percaya, Anda silakan, kita berani buktikan. Gitu ya. Karena saya ngomong begini berdasarkan fakta. Selalu saya harus berdasarkan uji. Karena kenapa? Kita orang teknik. Saya bukan dukun. Saya bukannya orang yang asal ngomong. Ya, saya hobi. Ini bagus, saya bilang bagus. Ini jelek, saya bilang jelek. Ini jelek, saya tidak mau jual. Seperti itu. Ya, makanya banyak teman-teman saya, importir, distributor, menawarkan saya, bro, bantu gua jual dong. Ya kalau barangnya bagus saya mau jual. Orang dikasih cuan kok. Ya dikasih cuan ya tentu kita mau dapat uang, siapa yang tidak mau. Bener nggak? Tetapi kalau barangnya nggak bagus ya kita nggak berani dong. Bener nggak? Masa saya merekomendasikan kepada Anda sebagai calon pembeli barang yang nggak bagus kita bilang bagus. Itu tipikalnya pedagang. Kalau pedagang seperti itu. Barang bagus, barang jelek pokoknya gue taunya cuan. Ya. Nah ini bohlam tidak ngedrop. Ya, bohlam ini tidak ngedrop saya jamin, tetapi bohlam ini akan turun wattnya jika ruangan mesin terlalu panas. Ini spek bohlam udah lebih bagus banget dibandingkan kompetitor. Ya, kompetitor belum dipasang di ruangan mesin loh, baru dicoba di alat ini aja, kita nyalakan 5 menit, 10 menit, wattnya turun terus. Itu artinya ngedrop. Kenapa sih dia bisa ngedrop? Panas. Iya, betul. Kenapa dia bisa panas? Karena pendinginannya kurang. Ya, pendinginannya kurang. Kenapa pendinginan bisa kurang? Karena ya desainnya ini nggak cocok. Mungkin dia tidak cocok, mungkin ditaruh di Indonesia, tropis. Mungkin dia cocoknya dijual ke Eropa, ke musim salju. Atau ke negara-negara yang adem. Indonesia negara tropis, bro. Panas, bro. Cenderung panas lah. Musim hujan pun panas. Di Indonesia nggak ada musim salju. Jadi cenderung panas. Jadi kalau LED-nya nggak tahan panas, ya mau nggak mau dia akan ngedrop terus. Nah, makanya kita pilih-pilih itu LED. Jadi kita lebih baik memilih LED yang bisa dijual ke Arab Saudi. Karena negara situ panas, Timur Tengah. Jangan LED yang dipasarkan ke Eropa, seperti itu. Ya. Nah, jadi LED ini tahan panas. Seperti itu. Ya, panas di ruangan aman. Tetapi kalau dia di ruangan mesin, akan panas banget, dia akan turun wattnya. Contohnya adalah
pada saat macet. Kalau mobil macet, ruangan mesin kan akan panas. Jadi kalau mobil zaman sekarang kan ada mid-nya, ada outside temperature, ada engine temperature. Nah, biasanya setahu saya sekitar 78-80 lah. Suhu di ruangan mesin itu suhu air radiator biasanya ya, atau suhu oli. Ya, pokoknya intinya 70 derajat lah, kira-kira 70-78 lah. Kalau di moge biasanya kalau sport macet banget bisa 95-90-an ya. Itu di ruangan terbuka loh. Tapi kalau di mobil kira-kira 70-an lah, 70-80. Nah, artinya kalau mobil tersebut macet, tidak bergerak, artinya kan suhu ruangan mesin panas. Nah, panas itu menyebabkan dia wattnya turun. Mobil jalan, ketiup angin, ruangan mesin dingin, wattnya akan naik. Jadi bervariabel. Ya, seperti itu. Nah, syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable. Bolam ini harus bisa diputar. Adjustable. Kenapa? Untuk memfokuskan sinar supaya nanti bisa dipasangnya adalah vertikal. Ya, vertikal seperti itu. Pokoknya adjustable itu menguntungkan. Kalau Anda beli LED yang fix fokus, tidak bisa di-adjust, itu Anda rugi. Nah, adjustable-nya juga ini enak banget. Tanpa perlu Anda pakai kunci L atau obeng atau macam-macam yang perlu dikendorin dulu, terus setel, kencengin lagi. Wah, kurang nih, kendorin lagi, setel lagi, oh, kencengin lagi. Yang begituan satu, rawan yang namanya slack. Tahu dong slack? Slack itu maksudnya bautnya itu, kuncinya itu dol gitu loh. Kenapa bisa dol? Karena bautnya kecil. Ya, bautnya kecil. Jadi bisa dol. Dikencengin udah nggak mau kenceng, dol. Nah, kalau begitu game over dah tuh LED-nya. Nah, terus Anda buka kekendoran, jatuh LED-nya. Apa? Bautnya jatuh ke lantai di garasi mobil Anda. Wah, udah game over. Nah, ini tanpa perlu Anda pakai kunci L atau obeng ya, pokoknya intinya dia udah adjustable. Jadi ini adjustable-nya enak banget on the spot. Untuk Anda orang awam bisa banget untuk memasang ini. Ini adalah LED H11 originalnya. Anda cukup cabut soketnya, selesai Anda tinggal colok ke sini. Anda colok begini nggak nyala, Anda balik. Selesai. Ya. Bolam ini juga tidak storing. Untuk Innova Reborn ya banyak yang mengganti LED, muncul servis kelistrikan atau muncul bawa ke dealer di dashboard. LED ini aman, tenang aja bro. Ya, jadi nggak mempengaruhi kerja sensor, tidak mempengaruhi radio mobil Anda. Jadi aman ya, tidak storing. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah tadi saya ngomong adjustable, soal bayangan gelap juga penting. Bayangan gelap LED ini kecil bro dan tidak besar. Ya, makin kecil makin bagus, makin tidak besar juga makin bagus. Nah, kita tunjukkan bayangan gelapnya. Nah, ini bayangan gelapnya ya, kecil bro. Ya, kecil dan tidak gelap ya. Teknologi pendinginan LED ini adalah menggunakan double heat pipe. Double heat pipe ini kalau bahasa di pasarnya ngomongnya adalah DHP. LED ini sebenarnya tipenya DHP. DHP bukan merek. DHP adalah teknologi pendinginan. Sama seperti mobil, ada mesinnya teknologinya supercharge. Ada teknologi dual VVTi, ada teknologi VTEC. Itu teknologi bukan merek bro. Kalau merek itu mereknya Honda, mereknya Toyota. Ya, supercharger itu bukan merek. Tetapi itu teknologi, biasanya dipakai mungkin di Mercy atau kompresor ya, dipakai di Mercy atau mobil-mobil mewah, atau kalau di turbocharger dipakai di Innova juga, dipakai juga di CR-V, misalnya CR-V turbo. Nah, itu turbo itu adalah teknologi bukan merek. Nah, teknologi dari LED ini adalah double heat copper pipe dan double copper PCB untuk penarikan panasnya. Nah, DHP ini, double heat pipe ini adalah original. Ini adalah original tabung hampa. Ya, hati-hati buat Anda yang membeli, banyak banget di online yang menjual barang murah. Betul. Ya. Zaman sekarang ada harga, ada kualitas. Bohlam ini heat pipe-nya asli, jadi hampa, bukan berupa batang pejal. Banyak yang palsu, bro. Hati-hati. Ya, banyak yang palsu karena ada harga, ada kualitas, seperti itu. Dan ini batangnya besar. Tabungnya besar, jadi lebih cepat untuk menarik panas sebenarnya. Ya. Jadi dibandingkan dengan kompetitor, ini unggulnya seperti itu. Dan ini tanpa driver. Ya, jadi LED yang tanpa driver, jadi drivernya di mana? Drivernya inside di dalam. Untuk membuat driver inside itu tidak mudah, ya, tidak bisa oleh tangan disolder manual, tidak bisa, semua menggunakan robot, ya. Teknologi robot komputer, ya. Jadi ini teknologi pembuatan LED ini lebih maju dibandingkan yang masih ada balas. Karena balas itu kan komponennya gede-gede. Disolder manual, bro, oleh tangan, oleh manusia.
Kenapa disolder oleh manusia agak kurang baik dibandingkan dengan menggunakan robot? Jadi kalau Anda solder manual, kadang-kadang timahnya kebanyakan, kadang-kadang kelamaan kepanasan, komponennya jadi kepanasan, jadi cepat rusak segala macam. Jadi kalau pakai robot sudah pasti, karena robot itu istilahnya presisiannya tinggi ya, pekerjaannya nggak ada istilah bosen. Kalau manusia bosen ntar nyoldernya nggak bener, segala macam banyak masalah. Nah makanya ini teknologi pembuatannya sudah lebih tinggi dibandingkan yang drivernya eksternal, dan pemasangan juga nggak ribet, tinggal colok soket ya. Saya rasa cukup ya reviewnya. Kenapa Anda butuh 4300 Kelvin? Biasanya untuk lebih tembus hujan, untuk lebih bagus ke aspal basah ya, dan biasanya untuk orang yang usianya di atas 40 ya, matanya agak rabun, berkacamata ya, ini biasanya 4300 Kelvin lebih baik. Tetapi kalau ditanya terang, kalau saya pribadi, jujur terus terang saya masih di bawah 40, anak muda boleh dibilang, itu saya lebih suka warna putih. Tetapi kembali lagi kepada Anda, saya memang menyiapkan tipe ini karena memang ada yang request dari teman-teman. Gitu ya, dari customer. Jadi sebuah pilihan, jadi ini ada yang versi 6000, ada yang versi 4300 Kelvin. Ya, warnanya adalah putih kuning, disebutnya adalah warm white, wattnya adalah 55 sampai 60. Terbaca tadi di alat ukur 57 atau 58 ya, saya lupa. Luxnya adalah sekitar 4500 lux. Ini merupakan bolam H11 yang paling terang yang kita punya, dan saya yakin di pasaran juga ini yang paling terang, dan speknya lumayan tinggi gitu ya. Bukan hanya wattnya, tetapi syarat bolam bagus lainnya terpenuhi. Sekali lagi, merek bolam ini adalah Juragan Lampu. Di sini terdapat logo emboss JL. Versi ini sudah kita upgrade di kipasnya. Kenapa kita concern di soal kipas? Karena LED ini adalah panas. Panasnya itu harus segera dibuang. Ya, panasnya LED ini tidak bisa merusak mika lampu atau reflektor mobil Anda, tetapi panasnya di dalam diri dia sendiri yang harus segera dibuang. Makanya kita harus upgrade di kipasnya supaya putarannya lebih cepat. Putaran lebih cepat artinya pendinginan lebih baik. Ya, kunci sukses dari LED ini adalah di pendinginan. Ya, makin dingin makin bagus. Ya, makanya kita harus upgrade di kipas. Dan versi yang ini adalah sudah versi upgrade, adalah produk dari kita Juragan Lampu. Terdapat logo emboss JL. Di sini terdapat stiker logo Jungki Wenas. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Barang ini bergaransi, jika rusak Anda silakan komplain ke saya. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada. Hati-hati barang palsu. Banyak yang mengatasnamakan di online barang JL55, JL3, Jungki Wenas, Juragan Lampu, hati-hati ya. Kadang-kadang Anda melihat foto mungkin sama, tetapi produk dalamannya belum tentu. Apa yang belum tentu? Drivernya. Contohnya ini kita sudah upgrade kipasnya. Berbeda drivernya dengan yang versi standar. Karena untuk bisa mendrive kipas lebih cepat, tentu kita butuh driver yang bisa setrumnya lebih besar untuk muterin itu kipas. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai Anda terkecoh dengan hanya mencari harga murah, tetapi produknya bukan punya kita. Ya, oke, terima kasih. Oke, selamat siang ya. Kita mau mereview satu set bohlam untuk Toyota Innova Reborn jam 1 habis makan siang. Ini orderan Pak Nathan, diorder melalui Tokopedia ya. Ini orderannya ya. Jadi ini untuk low beam Toyota Innova Reborn. Bohlam ini adalah tipe H11. Tipe H11 ini menggantikan bohlam halogen asli bawaan mobil ya. Bohlam halogen bawaan mobil seperti ini, Anda tinggal cabut soketnya saja, copotin bohlam originalnya, kemudian pasang ini, tinggal colok. Kalau colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Selesai. Pemasangan sangat PNP, 5 menit selesai. Oke ya, apa sih keunggulan bohlam ini dibandingkan produk lain? Ya, dibandingkan produk-produk kompetitor. Tipe ini adalah tipe double heat pipe. Bohlam ini adalah produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Tipenya adalah JL55. J artinya juragan, L artinya lampu. Terdapat logo emboss JL, artinya sudah versi upgrade di kipasnya. Kenapa kipas kita upgrade? Supaya putarannya lebih kencang, supaya pendinginannya makin dingin. Seperti itu tujuan awalnya ya. Jadi versi ini sudah versi upgrade yang terbaru. Kipas sudah upgrade ya, 55 watt paling terang, realnya adalah 60 watt sebenarnya. Tetapi kita bilang 55 sampai 60 watt. Ya, bohlam ini 6000 Kelvin, pokoknya paling terang, belum ada lawan. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop,
Tetapi jika ruangan mesin Anda terlalu panas, dia akan menurunkan sedikit wattnya sampai 42. Kemudian kalau ruangan mesin itu dingin, dia akan kembalikan menaikkan wattnya. Kenapa ruangan mesin bisa panas? Kemungkinan mobil Anda macet, tidak jalan, stuck, lampu merah, ruangan mesin panas, wattnya akan turun. Tapi kalau dia sudah jalan, ruangan mesin Anda dingin, dia akan kembali menaikkan wattnya. Seperti itu. Syarat ketiga bohlam bagus adalah adjustable. LED ini adjustable on the spot. Artinya adalah Anda bisa langsung men-setting putarannya langsung di headlamp tanpa perlu Anda buka-buka lagi menggunakan kunci L atau obeng. Jadi tanpa ada baut, intinya on the spot. Anda bisa setting langsung on the spot di reflektor. Ya. Syarat keempat bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil, ya. Jangan sampai Anda salah pasang. Nanti setelah pasang akan kita pandu bagaimana cara pemasangan yang baik dan benar, ya. Jadi buat Anda yang sudah order silakan WhatsApp ke saya. Ya, ini bayangan gelapnya kecil, ya, dan tidak besar. Makin kecil makin bagus, makin tidak besar juga makin bagus. Intinya seperti itu, ya. Bohlam ini 6000 Kelvin, warnanya adalah putih. Dari testimoni yang sudah pasang, ini masih tembus hujan, ya. Warnanya seperti ini, putih kekuning-kuningan, ya. Ya. 6000 Kelvin, ya. Dari yang sudah pasang masih tembus hujan. Bohlam ini dibandingkan dengan halogen standar bawaan mobil Anda yang 55 watt, ini 55 watt tetapi LED, ini 6,5 kali lebih terang dibandingkan bohlam standar, saya jamin. Ya, bisa 6,5 kali lebih terang. Oke. Bohlam ini tidak storing, ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda karena zaman sekarang punya Innova itu beda dengan Innova jadul. Innova sekarang sudah mulai maju, banyak teknologi canggih di dalamnya. Jadi kalau Anda memasang aksesoris yang tidak sesuai standar bisa menyebabkan muncul servis kelistrikan atau bawa ke dealer di dashboard. Nah, LED ini tidak bakal menyebabkan seperti itu. Jadi Anda aman, tenang saja. Pokoknya tinggal pasang PNP. Ya. Nah, pendinginan LED ini teknologinya adalah double heat cooper pipe. Apa sih bedanya dengan kompetitor? LED ini kalau dibandingkan dengan kompetitor, heat cooper pipe tipe ini lebih besar tabungnya. Dan dia double cooper PCB. Double cooper PCB, double heat pipe. Seperti itu. Ya, jadi lebih maju teknologinya untuk pendinginan lebih baik. Ya, nah kipasnya adalah versi upgrade. Jangan sampai Anda salah beli, ya. Ini terdapat logo emboss JL dan ada stiker logo JL. Ini adalah produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Ya, barang ini bergaransi jika rusak Anda bisa komplain, kita akan tukarkan yang baru. Apa sih keunggulannya dibandingkan dengan kompetitor? Tadi saya sudah sebutkan. Nah, bedanya lagi ini LED tanpa balas, jadi driverless. LED ini driverless tanpa balas, artinya balasnya di mana? Balasnya adalah inside. Kenapa kita balas inside lebih bagus? Karena teknologi pembuatan LED ini sudah lebih maju dibandingkan dengan yang ada balasnya di luar. Kenapa kalau ada balas di luar teknologinya masih jadul? Karena disolder manual oleh tangan, oleh manusia disolder. Ya. Nah, kalau ini udah printed PCB, ya. Komponennya sudah diprint oleh robot atau oleh tangan robot. Jadi bukan oleh manusia lagi, seperti itu. Ya, jadi teknologi pembuatan LED ini lebih maju dibandingkan merek-merek kompetitor yang masih menggunakan balas. Ya. Jadi keunggulannya apa? Kenapa Anda harus memilih tipe ini dan kenapa Anda harus beli produk dari JL55 ini? Karena ini satu sudah versi upgrade. Apa yang di-upgrade adalah kipasnya. Kenapa kipas kita butuh upgrade? Ya selalu saya ngomong LED itu adalah panas, tetapi panasnya di dalam diri dia sendiri. Ya. Nah, panasnya di dalam diri dia sendiri harus dibuang. Nah, bagaimana cara membuang panas lebih baik? Ya tentu kipasnya harus lebih kencang. Itu aja kuncinya. Ya. Jadi ini adalah versi upgrade dari versi standar, ditandai dengan ada logo JL. J artinya juragan, L artinya lampu. Ini adalah produk original dari juragan lampu. Ya, seperti itu. Hati-hati, banyak di online yang ikut menawarkan produk JL padahal produknya bukan dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Jadi berhati-hati buat Anda, ya. Banyak yang mengatasnamakan JL, JL55, JL3 di online, ya. Hati-hati buat Anda karena bisa saja itu bukan produk saya, ya. Yang original hanya terdapat logo JL dan terdapat stiker logo JL. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini, ya. Dibandingkan dengan kompetitor tadi saya lanjut, apa bedanya? Ya ini sudah driverless, bayangan gelapnya kecil, tidak storing dan dia adjustable on the spot tanpa perlu Anda pakai kunci L atau obeng-obeng untuk mengencangkan atau mengendorkan untuk mensetel. Kenapa?
ada kunci L atau ada obeng itu menyesatkan Anda atau menyusahkan Anda karena kalau Anda nggak paham atau Anda kurang jago untuk men-setting, Anda kendor-kendorin itu murnya jatuh ke lantai, cilaka itu, game over. Karena murnya kecil banget, pokoknya game over dah kalau jatuh. Ya, dan kadang-kadang kunci L-nya hilang atau obengnya selek, ya sering selek bro. Kenapa? Karena bautnya kecil, obengnya juga kecil, ya selek. Kok dikencengin nggak mau, dibuka nggak mau, selek. Wah kalau udah selek mah ribet dah. Nah kalau ini nggak ada istilah yang namanya selek-selekan tuh. Ya, pokoknya tinggal adjust on the spot seperti itu. Ya, jadi makanya ini LED unggul baru kita mau jual. Kalau LED ini bermasalah atau banyak masalahnya ya kita juga tidak mau jual. Saya berdagang, saya juga hobi. Hobi, saya bilang bagus, bagus. Saya bilang jelek, jelek. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Saya mau segera kalibrasi dan kirim LED ini untuk Toyota Innova Reborn. Bagian low beam tipenya adalah H11 6000 Kelvin JL55 55 sampai 60 watt. Ya, bolam ini tidak storing, yang penting tidak storing dulu. Karena Innova sekarang juga sensitif, beda seperti kijang-kijang zaman dulu yang Anda mau oprek kelistrikan apapun, lu jalanin aja. Sekarang nggak bisa bro, sensitif ya. Oke, cukup ya. Ini paling terang bro, 55 watt 6000 Kelvin bisa 6,5 kali lebih terang daripada halogen standar 55 watt. Uji tesnya ada menggunakan alat ukur ya, di video-video saya sebelumnya Anda bisa nonton. Intinya ini adalah untuk Innova Reborn tipe H11 ya. Oke, Anda bisa order barang ini ya di Tokopedia, di Lazada, di Bukalapak. Silakan Anda bisa order melalui WhatsApp 0898 269 3838. Oke, terima kasih.